Oke, anak-anak semua sudah siap? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kalau semuanya baik. Bapak juga baik, tidak usah ditanya lagi. Oke, jadi kita akan melakukan bimbingan klasikal. Ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Belum tahu, belum pernah ya bimbingan klasikal? Oke, berarti baru pertama kali juga ketemu Bapak? Iya. Oke, sebelumnya Bapak perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ridho Bima Adli, Bapak guru BK di sekolah ini. Oke. Halo, salam kenal anak-anak semua. Boleh Bapak minta kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama dan juga hobinya. Mau dimulai dari sebelah mana ini? Oke. Boleh dari yang sebelah sini? Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani, Pak. Kalau untuk hobi saya hobi Ya. Hobi masak. Oh, masak apa? memasak, masak rendang, Pak. Saya Wih. bisa sudah, Pak. Oke. Sebelahnya? Perkenalkan, saya Siti Konaa, biasa dipanggil Konaa. Hobi saya merapikan rumah, Pak. Oke, bagus. Rajin namanya. Yang sebelahnya? Oke Pak, perkenalkan nama saya Noval Anka Alfido, biasa dipanggil Noval atau Anka. Hobi saya main game atau main volley. Wih, rajin olahraga berarti. Ya. Oke, sebelahnya? Halo Pak, perkenalkan, nama saya Ana Sari, biasa dipanggil Ana. Hobi saya membaca. Rajin. Membaca apa? Membaca hal yang bisa dibaca. Apapun. Oke, lanjut. Saya Indira Kalia, biasa dipanggil saya mengaji. Masya Allah. Bagus. Mana namanya hijir, Pak? Hijir. Jadi kenapa kalau hijik? Ada Oh, kalau di sini haji. aja. Oke, lanjut. Bikin kue. Wih. Bawain Bapak nanti ya. Iya, boleh. Boleh lanjut sebelahnya. Nah, kalian contoh tidur dan main game bisa juara 1. Bagus. Boleh sebelahnya, silakan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Dede Budaya, dipanggil Ike. Kalau hobinya biasanya saya hobi mendengarkan musik ataupun podcast, Pak. Wow. Ketiga, berlayar di Pulau Kapuk. Belayar di Pulau Kapuk. Ya, suka Oke. banget. Berani, Pak. Bagus. Sebelahnya. Perkenalkan Pak, saya lagi biasa bangun menjelang. Hobi saya biasanya kalau yang nggak ada pekerjaan itu saya tuh suka ke sawah dari keong. Oh. Oke, lanjut yang terakhir. Nama saya jadi nama Terdori, biasa dipanggil Andi. Bisa dipanggil Andi. Ya, hobi saya menulis. Hobi apa? Menulis. Oke, bolehlah nanti tulis laporan Bapak ya. Nanti bantu Bapak. Nah, jadi kita akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini merupakan salah satu layanan dari BK. Ada yang tahu kita mau bahas topik apa? Itu belajar oleh orang tua.
emang yakin ini? Oke, jadi kita akan membahas topik merasa tidak diperhatikan oleh orang tua. Nah, sebelum kita masuk ke topik, Bapak mau nanya nih. Ini lampu ya? Apa enggak? Oh, enggak. Oke. Sebelum masuk ke topik, Bapak mau nanya. Di sini ada nggak kalian pernah merasa kalau orang tua tuh sibuk, nggak ada waktu buat kalian? Pernah? Siapa yang mau cerita? Salah satu aja. Saya Pak. Oh, boleh. Silakan. Siapa tadi Dwi ya? Oh, ya, silakan Dwi. Cerita. Eh, gimana orang tuanya sibuk? Apa perasaan Dwi gitu? Sedih sih Pak, tapi ya sampai sekarang sedih karena ya mereka kan kerja untuk duit, jadi kan kakak dulu itu kan kuliah ya Pak, terus kuliahnya itu swasta, jadi kan butuh biaya besar, jadi benar-benar harus ya kayak kerjanya tuh bekerja terus gitu Pak, jadi saya sering dititipin ke tetangga, ke nenek gitu, jadi sedih Pak, kayak marah juga kadang, tapi mau gimana lagi. Oke. Makasih Dwi sudah mau cerita. Oke, langsung kita lanjut ke materi ya. Nah, sebagai pengantar, banyak remaja merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua. Nah, jadi perasaan ini nih memiliki berbagai alasan. Nah, perasaan ini juga bisa menimbulkan kesedihan, rasa kesepian, bahkan menurunkan semangat belajar. Oke, di sini ada permasalahan. Nah, yang pertama itu ada anak merasa tidak dianggap penting oleh orang tua. Nah, jadi terkadang pada saat masa remaja itu kita tuh sangat perlu perhatian dari orang tua. Maka dari itu pentingnya komunikasi dengan orang tua. Siapa di sini yang masih suka komunikasi dengan orang tuanya? Oke, jadi semua ya. Lanjut, timbul perasaan rendah diri, marah, atau memberontak. Nah, jadi dari permasalahan ini, itu bisa menimbulkan perasaan rendah diri, marah, ataupun memberontak. Yang keempat, bisa berdampak pada prestasi belajar dan pergaulan. Oke, next. Dampak negatif. Nah, di sini ada 3 dampak negatif. Yang pertama yaitu stres dan menarik diri dari lingkungan. Oke, siapa di sini yang sudah pernah merasakan dampak negatif dari perasaan itu? Oke, coba ceritakan. Siapa yang mau? Boleh, silakan Nawi. Ada tuh kalau itu sama Pak dengan Dudi, kan orang tua kan sibuk bekerja Pak ya. Iya. Jadi waktu menemani saya bercerita tuh agak kurang. Terus kalau misalnya saya kan kalau SMP kan biasanya pulangnya siang ya Pak. Terus orang tua kan biasanya pulangnya malam. Nah jadi saat siang itu kan saya saat pulang ke rumah itu kan nggak ada orang, jadi itu kayak merasa sendiri. Makanya itu Pak saya suka ke sawah. Ya, terus? Dari CEO. Oh. Oke, jadi hiburannya ke situ ya? Iya benar sekali Pak. Oke, jadi Terus kayaknya di atas kan namanya. Nah, katanya saya tuh Pak pengen cerita tuh sudah balik sesuatu kan saya harapnya itu sudah ada rumah saya Pak. Tapi ternyata keseringan tuh selesai tuh lembur. Jadi ketemu jadi kayak mah dibiarin aja gitu Pak. Ada kan mau dibuat apa gitu seperti itu Pak. Gimana sih? oke. Makasih Nabila Dwi sudah mau cerita. Lanjut. Dampaknya itu ada mencari perhatian di luar rumah dengan cara yang tidak sehat. Nah, terkadang ketika remaja kurang perhatian dari orang tua, mereka itu mencari perhatian di luar rumah.
Dampak negatifnya itu mereka bisa salah pergaulan. Saya ada Pak kalau kayak gitu Pak. Iya Pak. Oke, gimana itu? Coba cerita. Iya Pak. Jadi saya ada kawan cowok Pak. Dia itu ternyata dia itu sering banget ikut merokok sama kawan-kawannya di luar yang enggak sekolah. Tapi kalau di rumah dia nggak merokok Pak. Gitu Pak. Jadi dia tuh tidak diperhatikan sama orang tuanya. Jadi dia melampiaskannya kalau luar tadi Pak sama kawan-kawan yang tidak sekolah dia ikut merokok. Gitu, Pak. Kalau pas orang tuanya pergi dia juga pergi. Ya. Nah, itu biasanya remaja itu banyak mencari pengakuan. Itu ya Pak. Gitu. Selanjutnya ada hubungan keluarga menjadi renggang. Nah, ketika komunikasi yang sudah berkurang antara anak dan orang tua, maka hubungannya menjadi renggang. Rendang itu ya ada ya. Renggang itu dari yang segini jadi segini. Berjalan ya Pak. Iya. Oke. Next, nah di sini ada solusi atau tips untuk menghadapinya. Yang pertama yaitu berani mengungkapkan perasaan dengan cara yang baik. Ada nggak di sini yang sudah pernah menerapkan untuk mengungkapkan perasaannya dengan cara yang baik kepada orang tua? Takut. Nah, kita bisa lihat ke yang nomor 2. Bangun komunikasi positif dengan orang tua, seperti cerita singkat setiap hari. Nah, kalian bisa memulai itu ketika kalian pulang sekolah, dengan cara kalian bisa bercerita tentang pengalaman kalian di sekolah, bagaimana pelajarannya, bagaimana gurunya. Kalian bisa mulai duluan untuk mengobrol dengan orang tua. Yang ketiga, ada cari dukungan positif dari teman atau guru bila sedang tertekan. Nah, dukungan positif itu tidak selalu dari orang tua. Kalian bisa juga mencari teman dekat atau bisa juga cerita ke bapak. Kalau kalian ke pacar juga boleh. Tapi SMP masa pacaran? Kalau banget. Oke, selagi menghasilkan dampak yang positif, tidak apa-apa kalau itu tujuannya untuk mendukung pembelajaran. Yang keempat, hargai peran orang tua meskipun cara mereka berbeda dalam menunjukkan kasih sayang. Nah, memang terkadang tiap orang tua itu berbeda dalam menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Ada yang biasanya ada yang kayak nggak peduli, tapi semua kebutuhannya itu dipenuhi. Yang kelima, fokus pada hal positif yang bisa dilakukan untuk diri sendiri. Nah, jadi kalian bisa mencari hal-hal yang positif untuk bisa kalian lakukan. Oke, sudah habis. Nah, Bapak bakal membagikan LKPD. Nanti kalian isi. Silakan Bapak minta kalian buat kelompok, 2 kelompok saja, 5-5, yang 5 depan, 5 belakang. Oke. Sebelum Bapak bagikan, mau nggak ice breaking dulu? Oke, nah jadi ice breaking-nya itu ular dan cacing. Ada yang tahu nggak? Kalau ular kan panjang. Kalau cacing panjang, pendek. Kalau cacing pendek. Nah, tapi dibalik. Kalau Bapak sebut cacing, tangan kalian panjang. Kalau sebut ular, pendek. Oke. Langsung saja. Udah paham apa mau coba dulu? Kalau salah, nanti ada hadiah. Hadiahnya kesimpulan, saran, dan pesan. Iya. Oke, sepakat ya? Berarti sepakat Pak. Yang salah cari 3 orang atau 2 orang Pak? 3. Oke, semangat ya, harus salah. Jadi terpilih. Ulang. Cacing. Cacing. Oke, dapat 1 ya kita, Nopal.
Oke, kita cari dua lagi. Ya, silakan turunkan dulu tangannya. Cacing. Sudah dapat ya, Jagi. Oke. Aduh, kenapa yang cowok-cowok ini nggak fokus? Habis main game, Pak. Oh, suka main game. Jadi habis main bola, Pak. Iya. Diajak nongol, Pak. Memang. Oke, kita cari satu lagi ya. Cacing. Ular. Cacing. Cacing. Tawi. Oke, kita udah dapet ya 3. Oke, makasih. Iya, dapat yang Wow, Pak. Jadi apa ini per kelompok, Pak? Iya, berkelompok. Wow. dibawa pulang, Pak. Enggak, kerjain di sini. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian kerjakan. Nanti Bapak minta salah satu dari kalian masing-masing satu kelompok untuk mempresentasikannya. Oke, silakan. Satu aja kan Pak yang maju. Iya. Beda. Dua ya, Pak? Ya, 2. Iya. Kasusnya sama, tapi pertanyaannya beda. Ya, soalnya sama. Iya, cerita kasusnya sama. Boleh, tapi sudah ingin. Berapa? Berapa? Sudah. Ini semuanya diisi, Pak. Iya, Bertanya, nanti itu maju nggak, Pak? iya maju. Berapa orang maju, berapa orang datang dapat satu kelompok? Satu. Tadi kan sudah di bio sama Bapak. Kan saya nggak ada dengar ya. Ibu ada perasaan. Nggak boleh berantem, nanti masuk BK. BK, bimbingan dan konseling. Itu ngapain? Apa? Itu ngapain? BK, kayak kalian lihat apa? Coba. Ajar. Ajar. Ya begitu. Pak boleh nggak 2 orang yang maju? Kalau 5 orang, Pak. 2 orang, Pak, biar ada kawannya. Ya udah, boleh. 2 orang ada di 2 orang. 5, Pak. 5 orang biar banyak kawan. Kebanyakan dong. Aku tidak saudara. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah. Kalau Kami sudah, Pak. Nggak tahu yang belakang. Sudah dong. Sudah dong. Oke, langsung saja. Kelompok berapa dulu nih yang mau ke depan? Mau ditunjuk? Apa mau maju sendiri? Maju sendiri. Sendiri. Tidak besar.
Oke, silakan kelompoknya Konaa duluan. Berdiri, Pak. Iya, silakan ke depan. Kalau tidur kelompok. Iya, berdua kan. Kalau dua ada. Berarti. Jadi, Pak itu ketawa-tawa, Pak. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya dari kelompok 1, saya dan Ike dan AA kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kita. Jadi untuk kasus diskusi kelompok kami itu ada tentang Adi. Nah, Pak, ini kasusnya dibaca atau berapa soal? Baca kasus dulu yang pertama boleh. Saya Pak yang baca kasus. Iya, boleh silakan. Nah, di sini ada kasus, itu ada seseorang remaja bernama Andi. Andi ini kelas 8. Jadi Andi ini sering merasa kesepian di rumah karena orang tuanya itu sibuk bekerja dan sering menjawab singkat. Nanti saja nak, urus saja urusanmu sendiri. Nah, ketika Andi mencoba bercerita tentang sekolah atau hobinya, Andi mulai merasa marah, putus asa, dan berpikir orang tuanya itu tidak pernah peduli. Dia pun mulai lebih suka bermain game di luar sana, mengerjakan tugas sekolah, bahkan kembali membolos. Soal pertama itu, apa saja perasaan negatif yang dialami Andi dan menurut kami akar penyebabnya itu apa saja juga selain kesibukan dari orang tua. Jadi menurut kelompok saya tadi, perasaan negatif dari yang dialami Andi tadi itu ada merasa kesepian, sedih karena tidak diperhatikan orang tuanya, kemudian dia juga merasa marah, rasa, dan terakhir itu si Andi ini merasa diabaikan atau tidak dianggap penting sama orang tuanya. Kemudian selanjutnya itu ada akar penyebab utamanya. Jadi setelah diskusi tadi, akar penyebab yang ditemukan itu kalau Andi ini kurangnya komunikasi hangat antara dia sama orang tuanya. Kemudian orang tua Andi ini cenderung menolak atau tidak merespon ketika Andi ingin bercerita apa. Nah, selanjutnya tidak ada waktu berkualitas di dalam rumah tadi, sehingga Andi itu merasa tidak dihargai. Dan terakhir, Andi tidak memiliki tempat yang aman untuk mengekspresikan diri sehingga dia melarikan diri ke bermain game. Soal kedua juga, Pak? Iya. Jadi soal keduanya jelaskan dampak negatif yang muncul dalam perilaku Andi baik di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi dampak negatif yang muncul dari perilaku Andi itu di sekolah dan rumah. Kalau di sekolah, menunda tugas sekolah, dan juga nilainya bisa menurun. Kemudian sering bolos sehingga prestasi dan kedisiplinannya Andi tadi terganggu. Lalu lebih sering bermain game di luar rumah dan berpotensi terpengaruh lingkungan negatif. Saja sih Pak. Lanjut ya Pak. Iya, lanjut. Ini ada solusi atau tips positif yang harus dilakukan Andi. Boleh tolong Kak yang serada ini? Boleh. Ini. Nah, jadi yang dilakukan Andi pertama kali, Andi itu harus memahami peran orang tuanya dulu Pak. Jadi Andi ini harus paham kalau orang tuanya itu sibuk bekerja itu untuk Andi untuk memenuhi kebutuhan si Andi. Dia harus paham dulu. Setelah dia paham tentang peran orang tuanya yang sibuk bekerja, baru Andi bisa membangun komunikasi positif dengan orang tua. Jadi kayak mencari celah-celah ketika orang tuanya sedang istirahat atau santai, misalnya berkumpul di ruang keluarga gitu Pak. Terus kalau misalnya bekerja kan ada hari libur kan Pak, misalnya hari Minggu. Nah di situ Andi bisa nih coba komunikasi sama orang tuanya di hari Minggu, cerita-cerita singkat dulu tentang sekolahnya. Habis itu Andi bisa nih cari dukungan positif dari teman atau guru. Jadi kalau dari teman, kalau di sini kan Andi lebih suka bermain di luar rumah sama temannya. Cari yang teman yang positif, misalnya ngajak olahraga kayak gitu Pak. Terus cari dukungan juga ke guru. Jadi Andi bisa ke guru BK ataupun guru mata pelajaran Pak. Oke. Sudah?
Dan Oke, beri tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah maju. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, pegang dulu. Oke, lanjut kelompok satunya. Sama Pak jawabannya. Sama, tapi mungkin penyampaiannya beda. Enggak kompak. Aduh. Biar mirip kayak Oke, silakan. Oke, ini dibanyakan lagi nggak Pak kasusnya? Kasusnya nggak usah, langsung saja. Oke, jadi solusi ataupun tips positifnya harus dilakukan nanti itu yang pertama adalah lihat waktu Pak. Kita kalau udah dengan teman-teman, misalnya kalau orang tua itu baru balik kerja, ya jangan diajak ngobrol dulu, langsung aja orang tuanya masih capek kan, jadinya langsung diajak fokus. tunggu orang tuanya nggak capek dulu, misalnya habis maghrib atau malam gitu Pak, atau juga waktu keluarga atau setelah makan. Nah, terus kemudian Pak cari dukungan yang positif Pak. Yang positif itu contohnya dari teman yang positif, kemudian guru BK bisa memberikan dukungan yang positif Pak. Kalau emang nggak bisa cerita ke orang tua, memang orang tua udah benar sibuk dan nggak ada waktu bisa cerita ke guru BK Pak. Kemudian ini Pak bisa melakukan hobi Pak. Jadi hobinya tuh bisa disalurkan dari perasaan-perasaannya tadi supaya dia nggak terlalu berlarut dalam perasaan sedihnya, marahnya dan juga tadi bisa melakukan hobi atau kegiatan positif. Dan juga bisa mendapatkan hobi apa untuk menyalurkannya. Dan juga kalau misalnya si anjingnya ini introvert dan nggak bisa sama guru BK, bisa nih Pak alternatifnya nulis kayak jurnal gitu Pak. Jadi tiap hari nulis di buku tentang perasaannya dia bisa Pak. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada soal kalau saja perasaan negatif yang dialami oleh anjing dan terus kalian akan penyebabnya apa selain itu kan ada orang tua. Jadi menurut kelompok kami itu perasaan yang dialami oleh anjing itu ada yang utama itu kemudian karena orang tuanya itu kan sibuk jadi tidak bisa untuk menemani dia di rumah. Terus yang kedua itu bisa jadi sedih atau terluka karena ucapan orang tuanya bilang urus saja urusanmu sendiri, jadi itu merasa membuat Adi itu merasa tidak dihargai. Kemudian ketiga itu marah karena setiap dia bercerita itu terlihat diabaikan, jadi dia bisa merasa marah atau tersinggung lah. Nah yang keempat itu bisa membuat dia putus asa. Jadi selanjutnya juga ada merasa tidak bisa dicintai atau tidak berharga karena setiap dia ngomong tuh pasti ada kendala di rumahnya, jadi dia tidak didengarkan. Kalau apa penyebab permasalahannya itu selain dari kesibukan orang tua itu ada pola komunikasi yang tidak sehat juga di rumahnya, jadi seperti itu. Nah yang kedua itu minimnya keterlibatan emosional antara anak dan orang tua, dan contoh cara berinteraksi sehat juga kurang di rumah itu, misalkan kayak tadi kan tentu saja urusan sendiri, bukan kayak pola komunikasinya itu bisa dirubah lah lebih bagus lagi untuk anaknya. Terus validasi emosinya juga kurang untuk orang tua ke anak tadi. Nah dampaknya itu bisa dari pulang sekolah dia main game, terus menurutnya tanggung jawab sekolah, motivasi belajar juga, dan risiko menarik diri dari teman. Kalau dampak di rumahnya ya dia bisa menjauh dari orang tuanya juga, tadi ada jarak kayak kata bapak, terus ada emosi negatifnya juga, pola pikir negatif tentang dia gitu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan teman-teman. Belum dikumpul Pak. Nanti. Oke, nah dari pemaparan teman-teman kalian tadi, ada nggak yang mau ditanyain? Ada Pak. Oke, silakan sih. Oke,
bertanya ya Pak, apa dampak negatif kalau Andi tidak bisa menjaga emosinya? Dampak negatif Andi nggak bisa jaga emosinya. Ya betul. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat kalau Andi nggak bisa jaga emosinya, Andi bisa dijauhi dari teman-teman di lingkungannya, Andi bisa dikucilkan, Andi juga bisa semakin jauh hubungannya dengan orang tuanya. Iya Pak ya. Iya, begitu. Jadinya ribut terus ya Pak kalau di rumah bisa sama Iya, orang tuanya. betul. Kalau komunikasi ya. Betul. Maka dari itu pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua. Saya mau dari hari ini mau komunikasi apa? Mau komunikasi sama orang tuanya. Iya, Pak. Oke, bagus, Dwi. Berarti orang tuanya harus paham juga ya Pak, kenapa dia memahami. Iya. Terus kita juga sebagai anak harus memahami bahwa orang tua itu juga sibuk dengan pekerjaannya. Jadi ketika ada sela-sela waktu yang bisa kita ngobrol dengan orang tua, baru kita ajak mereka ngobrol. Oke, sepertinya Bapak lihat kalian ngantuk. Iya Pak. Mau hadiah atau ice breaking? Dua-duanya nih Pak. Yang paling semangat dapat hadiah. Oke, yang paling semangat dapat hadiah. Jadi kita ice breaking dulu, baru nanti Bapak kasih hadiah yang semangat. Oke Pak, oke. Jadi SPP-nya lain apa sama kayak tadi Pak? Oh, beda dong. Iya. Oke, nanti Bapak tunjukin dulu. Jadi tanya kenapa beda? Biar bervariasi, biar nggak bosan. Oh, saya tahu Pak. Oke, ada yang tahu ice breaking ini? Aku nggak tahu. Betul, say hi ya, say hi. Say hi. Berdiri Pak. Oke, Bapak minta kalian semua untuk berdiri. Yang paling semangat dapat hadiah. Saya sama semua Pak. Kalau semangat semua Kalau semangat semua dapat hadiah semuanya. Ini apa hadiah? Bisa jadi. Oh ya, lupa. lagi Pak. Tidak ada jawaban. Kelamaan ya. Apa sih Pak? 6 jam bisa Pak, 6 jam. Oke, kita satu kali lagi ya. Itu Pak, itu boleh. Bawahnya Pak. Jangan Pak. Ready.
Oke, yang semangat dapat hadiah. Oh iya. Semangat Pak, biar dapat hadiah. Semangat biar dapat hadiah. Oke. Yang paling semangat dapat hadiah. Siapa yang paling semangat tadi? Oke, berhubung semua semangat, dapat semua. Silakan. Yes. Mau terus kayak gitu Pak. Yang itu. Ya sudah ini. Aku hitam. Jangan yang ini aja. Aku yang Kurang deh, sama aja. Nih, Terima kasih Pak. sama-sama. Ini silakan. Oke, sudah semua semangat lagi ya semua. Lagi ayo Pak. Nah, tadi kan ada yang dihukum. Oke, Bapak minta kalian untuk menyampaikan kesimpulan, saran dan pesan. Kesan dan pesan. Ya, gitu. Kesimpulan. Gara-gara habis ice cream. Iya, semangat banget ya. Oke, langsung saja siapa yang kesimpulan? Silakan sampaikan kesimpulannya. Kesimpulan tadi kita sudah membahas mengenai mencari perhatian ke orang tua. Nah tadi ada bahas mengenai kalau misalnya kalau kita tuh harus mengkomunikasikan dengan orang tua, nah agar tidak salah dampak salah pandangan gitu Pak. Jadi terus juga kita perlu melihat waktunya kalau misalnya mau komunikasi dengan orang tua itu lihat dulu apakah orang tuanya itu lagi sibuk atau baru pulang kerja capek, jadi tunggu dulu untuk bicara. Juga kalau misalnya kita
tidak komunikasikan, itu juga ada dampak-dampak negatifnya Pak. Di antaranya itu seperti yang di papan tulis, ada stres dan menarik diri dari lingkungan, Iya. juga mencari perhatian di luar rumah dengan cara yang tidak sehat. Selain itu juga hubungan dengan keluarga menjadi lebih lengkap. Nah, oleh karena itu kita harus melihat waktu yang tepat Pak untuk mengkomunikasikan dengan keluarga. Saya Pak. Oke, terima kasih Nabila Dwi atas kesimpulannya. Lanjut, siapa pesan? Saya Pak, Oke, silakan Zegi. pesannya di minggu depan akhirnya diminta lagi Pak. Terus bisa bikinnya lebih panjang. Oh, ya. Mungkin 5 menit atau 10 menit. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, makasih juga Zegi. Lanjut, terakhir kesan Nopal. Baik Pak, untuk pesan pada pembelajaran kali ini sangat menyenangkan, terutama di ice breaking-nya itu kami semua senang dan juga berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah dari state Bapak. Terima kasih Pak. Kemudian materinya juga sangat jelas, bisa disampaikan dengan baik dari Pak. Itu saja sih Pak. Oke, terima kasih Nopal. Nah, Bapak ada hadiah lagi nih. Ya, Nabila Dwi. Yeay, makasih Bapak. Zegi. Emang iya Nopal? Iya Pak. Silakan Nopal. Oke. Bapak sangat berterima kasih kalian sudah hadir di kelas Bapak. Bapak juga berterima kasih kalian juga sudah berpartisipasi aktif. Oke, Bapak harap hubungan kalian dengan orang tua semakin baik, semakin dekat, semakin harmonis. Amin. Oke, jadi anak yang baik ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Oke, terima kasih semua.